Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan sehat walafiat. Dan yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dengan jasa beliau, perjuangan beliau, kita dapat terbebas dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang ini, dan semoga kita termasuk golongannya yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menyampaikan sebuah tema kultum yang berkaitan dengan menjaga istiqomah pada memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan ini. Mungkin di antara kita sering melihat di sekeliling kita ketika sudah memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan, kita melihat di masjid-masjid kita sudah mengalami terkikisnya atau berkurangnya jumlah jamaah sholat tarawih di masjid. Berbeda halnya ketika memasuki pada awal-awal puasa atau awal bulan Ramadan, masyarakat atau mayoritas umat muslim menyambutnya dengan semarak bahagia. Bahkan sampai ketika sholat tarawih itu ada yang sampai masjidnya penuh, bahkan sampai membludak di halaman sekitaran masjid karena antusiasnya masyarakat mengikuti sholat tarawih untuk memeriahkan atau menerangi bulan Ramadan ini dengan semangat melaksanakan ibadah untuk mencari ridho Allah. Namun ketika seiring waktu kita juga melihat bahwa giroh atau semangat kaum muslimin untuk menghidupkan lentera Ramadan semakin berkurang. Hal ini bisa dilihat ketika semakin memasuki Ramadan di pertengahan, banyak saudara-saudara kita yang lebih memilih untuk meninggalkan ibadah istimewa di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, hanya untuk mencari kesenangan dunia, entah itu sekedar melaksanakan buka bersama atau hal yang lainnya. Sebenarnya tidak ada masalah jika kita melaksanakan untuk buka bersama dengan teman-teman kita, saudara kita, reuni dengan teman-teman sekolah kita. Hanya saja jangan sampai kita melupakan ibadah pokok dalam dalam bulan Ramadan ini yang menjadi keistimewaannya, yaitu sholat tarawih. Maka penting bagi kita untuk tetap menjaga istiqomahan kita dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan ini untuk mencari ridho Allah. Kita niatkan menjaga keistiqomahan kita ini dengan berharap hanya kepada Allah saja, jangan berharap kepada selain Allah. Jangan sampai ketika kita berusaha untuk istiqomah akan tetapi niatnya hanya untuk mencari pujian dari manusia, entah ingin dicap sebagai ahli ibadah maupun seorang ahli ilmu. Karena ketika kita berharap kepada selain Allah, yang ada hanyalah kekecewaan yang kita dapatkan. Namun akan tetapi ketika kita mengharapkan ridho Allah lewat keistiqomahan kita dalam menjalankan ibadah Allah, terlebih di bulan Ramadan ini, maka yang akan kita dapatkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14 diterangkan bahwa di dalam keistiqomahan ini terdapat banyak sekali manfaat atau hal yang bisa kita peroleh lewat jalan istiqomah dalam menjalankan ibadah Allah, yaitu
innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka pula tidak berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Hal ini menerangkan bahwa dengan keistiqomahan kita dalam menjalankan ibadah terhadap kepada Allah, ini bisa membawakan kepada kita terhindar dari rasa khawatir dan juga terhindar dari rasa duka cita di dunia ini. Dengan istiqomah maka hati kita juga akan menjadi tenang karena yang kita niatkan adalah untuk mencari ridho Allah. Dan ketika di akhiratnya pun kita juga mendapat ganjaran, yaitu mendapatkan sebagai penghuni surga dan kekal di dalamnya. Ketika untuk berusaha untuk beristiqomah, mungkin istiqomah itu adalah sesuatu hal yang sulit. Bahkan tidaklah mudah untuk bisa menjadi seorang yang istiqomah. Namun apa salahnya jika kita berusaha untuk menjadi orang yang istiqomah dalam beribadah, ya. Mungkin bisa kita lakukan dengan hal-hal yang kecil, ya. Kita mungkin jika belum bisa untuk menghadirkan sesuatu yang maslahat atau yang baik dalam diri kita, setidaknya kita bisa berusaha untuk menghilangkan sisi buruk dalam diri kita, ya. Karena dalam kaidah fikih dijelaskan menghilangkan keburukan itu jauh lebih baik daripada mendatangkan kemaslahatan pada diri kita, ya. Menghilangkan atau menghindari keburukan itu lebih baik daripada mendatangkan kebaikan, ya. Maka penting juga bagi kita untuk sekali lagi dalam beribadah, ya, diperlukan istiqomah dan niatkan itu hanya untuk kepada Allah, ya. Kita tidak perlu ketika beribadah atau melakukan apapun, ketika ingin beristiqomah jangan sampai kita mengharapkan untuk pujian dari manusia, karena akan sulit bagi kita untuk bisa menjadi orang istiqomah manakala di dalam hati kita terbesit untuk keinginan mendapat pujian dari manusia, ya. Dan untuk itu maka kita juga jangan untuk sampai berhenti untuk terus berdoa, ya. Usaha kita akan semakin dipermudah jalannya manakala kita juga diimbangi dengan doa, ya. Adapun doa untuk agar kita bisa terus mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wassadat. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk dan kebenaran, ya. Ini adalah sebuah doa agar kita terus dibimbing dan mendapat petunjuk dari Allah, ya. Dan sekaligus ini juga bisa memberikan kemudahan bagi kita agar kita menjadi orang yang istiqomah. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.